Semoga pada sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas materi yaitu hand tools, yaitu alat kerja bangku atau juga peralatan tangan. Nah, KD yang kita bahas adalah KD tentang bagaimana cara menggunakan peralatan tangan di bengkel. Nah, sebelum kita mempelajari materi hand tools, pertama kita harus mempelajari tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, di mana kalian harus menyebutkan nama-nama alat bengkel otomotif ini sesuai dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Inggris. Dan yang kedua yaitu menjelaskan fungsi dari masing-masing alat bengkel otomotif. Dan yang ketiga yaitu memeragakan atau penggunaan alat sesuai prosedur yang benar. Keempat, yaitu memperhatikan K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, dan berlaku santun, teliti, dan penuh rasa tanggung jawab. Ya, lanjut ke materi. Nah, dari peralatan kerja bengkel ataupun kerja bangku itu ada dua jenis alat bantu. Yang pertama, digunakan dari kinerjanya. Nah, yang pertama adalah kinerja tentang hand tool, yaitu alat yang digunakan dalam penggunaannya itu hanya mengandalkan tenaga manusia. Terus yang kedua adalah power tool, yaitu alat yang digunakan penggunaannya itu mengandalkan tenaga mesin. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang hand tool, itu alat penggunaan dengan menggunakan tenaga manusia. Nah, lihat ya, itu gambar. Nah, perhatikan dari gambar ini. Nah, di sini ada beberapa gambar, 1 2 3 4. Nah, gambar ini adalah tang, ini kunci pas, dan alat tang dan kunci pas ini adalah termasuk salah satu jenis hand tool yang itu sedang menggunakan tenaga manusia. Terus yang sebelah sini itu adalah power tool. Ini ada gerinda, terus juga ada bor, ya, bor listrik. Nah, perhatikan. Nah, ini untuk hand tool yang pertama adalah kunci pas, ya, atau open end spanner, ya. Open end span, kunci pas. Nah, kadang di bengkel itu biasanya kita itu sering latah menyebutkan kunci itu dengan bahasa gogol. Nah, seharusnya kita sebagai seorang terpelajar ya itu hindari kata-kata tersebut, itu gogol. Nah, itu biasa ya. Nah, kunci pas ini perhatikan dia mempunyai mulut seng, ya, mempunyai mulut. Nah, ini itu mempunyai sudut sebesar 15 derajat gitu ya. Ini 15 derajat ini juga ada macam-macam ya, ada semua ukuran dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu dari 8 sampai yang terbesar bisa nyampe 24 inci. Ya, ini satuannya adalah satuan inci. Nah, kunci pas ini dibuat dari bahan baja yaitu logam paduan, krom dan vanadium. Ya, kunci pas. Dan juga ini digunakan untuk melepas baut ataupun mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket ataupun kunci ring. Nah, perhatian untuk menggunakan kunci pas ini kalian yang itu tidak boleh ya, ketika baut ataupun mur yang masih kencang itu jangan digunakan, khawatir nanti mulut-mulut baut ini atau kunci pas ini akan falas atau juga akan rusak, ataupun juga bautnya juga bisa akan rusak. Nah, sebelum menggunakan kunci pas ini kita gunakan dulu itu dengan menggunakan kunci soket ataupun kunci ring, ya. Tuh. Nah, perhatikan dari kepala di samping ujung-ujung ini itu membentuk sudut 15 derajat nah terhadap tangkainya, dan 90 derajat dengan arah rahangnya itu sebesar 90 derajat dari tangkainya.
ya. Nah, ini adalah kunci ring. Hand tool yang kedua adalah kunci ring atau offset ring spanner ya. Spanner ini bahasa Inggrisnya artinya kunci ya. Nah, kadang juga kita menyebutnya itu kalau yang sudah terbiasa di lazimnya di rumah-rumah ataupun di bengkel itu banyak menggunakan namanya gogol kolong atau kunci kolong. Nah, ini ya, jangan menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Kita gunakan namanya kunci ring nih ya. Memang yang terkenalnya itu adalah gogol kolong atau kunci kolong. Nah, ini ya bentuknya seperti itu. Nah, itu adalah kunci ring. Nah, ini sudutnya itu membentuk sebesar 45 derajat. Nah, sudut ini memungkinkan kunci itu dapat terpasang tepat pada mur ataupun baut. Nah, ketika membuka bolt yang pada ruang terbatas, kunci dapat diangkat dan dimasukkan kembali. Nah, wrench didesain untuk diberi extension karena tidak akan tahan dan dapat slip atau mengalami kerusakan yang dapat berakibat cedera. Nah, ya ini dari kunci ring ini sama yang disebutkan tadi, itu mempunyai ukurannya masing-masing dari yang mulai terkecil sampai yang terbesar. Dari yang terkecil itu bisa ada ukuran 6 ukuran 6 sampai yang 24, 30, 24 ya ukurannya. Itu untuk kunci ring atau juga bisa lebih dari itu ya. Ini adalah kunci kombinasi ya, kunci kombinasi atau kunci pas ring gitu ya. Jadi satu sisi itu kunci pas dan satu sisinya lagi itu kunci ring. Ini juga disebut kunci kombinasi. Nah, penggunaan kunci ini sangat praktis dikarenakan ya itu bisa menjangkau semuanya. Ya, itu digunakan untuk mengencangkan ataupun mengendorkan baut ataupun mur. Ya, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Itu. Ya, jadi untuk kunci ring ini ya bisa juga untuk mengendorkan baut ataupun mur atau juga mengencangkan ya. Kalau untuk kunci pas itu ya fungsinya adalah untuk mengendorkan kunci yang sudah dikendorkan oleh kunci ring. Nah, ini ya. Ini sebagai kombinasi. Nah, ini kunci ya kunci soket, ini gagangnya gitu ya. Kalau ini kunci pas ring ataupun kunci kombinasi ini yang bisa digunakan ya, sangat praktis sekali. Ini tujuannya adalah untuk membuka atau menjangkau baut atau mur yang tidak bisa dibuka oleh kunci soket ya. Nah, kunci ini sangat berguna yaitu untuk menyetel atau baut ataupun mur dengan ukuran yang sama itu pada posisi yang berbeda. Nah, kunci nipel, nah ini atau flare nut spanner, ini biasanya kunci nipel ini juga digunakan biasanya adalah kunci selang ya, itu atau kunci pipa gitu ya. Ini kunci pipa ini bisa untuk biasanya itu digunakan kalau dalam otomotif ya, bisa juga di rem itu bisa juga ya untuk menggunakan kunci nipel ya, sambungan-sambungan pipa gitu ya. Nah, kunci ini jenis ini dirancang untuk melonggarkan atau buat mengencangkan mur baut pada full line ya, injektor line dan